Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Kau ingin aku menyingkir dari jalanmu, tapi tentu saja, tolong bantu aku melakukannya. Kisah ini terjadi pada pagi musim dingin yang gelap, dingin, dan hujan. Saat itu sekitar jam setengah 8 pagi. Suhu di luar tidak lebih dari 5 derajat Celcius. Aku berada di mobil seperti orang lain, dengan sabar duduk di tengah lalu lintas. Aku berada di bundaran. Di pintu keluar itu, mobilku masih sepenuhnya di jalur kanan bundaran, dan ada banyak lalu lintas sebelum dan sesudahku. Meskipun aku mengambil banyak ruang di bundaran, aku melakukan yang terbaik untuk sedekat mungkin dengan mobil di depan, sehingga mobil yang ingin pergi dari bundaran bisa lewat di belakangku. Memang mereka harus meletakkan roda mereka di atas plat beton yang tidak tinggi, yang dibuat di tengah bundaran untuk dapat melewat di belakangku. Beberapa mobil berjalan di sekitar bundaran tanpa aku menghentikan mereka sama sekali. Kemudian datang SUV ini. SUV ini lebih tinggi dan memiliki roda lebih besar dari Polo atau Golf sebelumnya yang sudah lewat di belakangku tanpa masalah. Aku sangat terkejut ketika dia berhenti di belakang dan mulai membunyikan klakson. Karena aku, untuk apresiasiku, sudah hampir menyerempet mobil di depan, tentu saja aku tidak maju. Pria itu terus membunyikan klakson, lalu turun dari mobilnya, terlihat sangat marah. Tapi dia juga tampak terkejut ketika aku menurunkan jendela dengan senyum ramah di wajahku. Aku kira dia mengharapkan aku untuk bermusuhan. Di sini B akan menjadi boomer 50 tahun itu, dan M akan menjadi aku. B, bisakah kamu bergerak? Apakah kamu tidak melihat kamu menghalangi lalu lintas? M yang ramah. Ya, aku akan melakukannya jika aku bisa. Aku sudah hampir menyentuh mobil di depan. B, setelah pergi di depan mobilku untuk memeriksa dan kembali, menyadari kebodohannya, tetapi menolak untuk mengakuinya. Ya, kamu masih bisa bergerak lebih dekat. M masih tersenyum dan ramah. Oh, tentu saja. Aku tidak bisa melihat di depan. Kamu bisa membantu aku melakukannya. B, apa? M, ya, bimbing aku. Beritahu aku seberapa dekat aku bisa. Aku kemudian melanjutkan untuk bergerak maju sepelan mungkin, sementara pria itu mencoba membohongi aku kalau aku memiliki banyak ruang untuk bergerak maju, tetapi tidak dapat melakukannya, karena seberapa dekat aku dengan mobil di depan. Saat kami memainkan permainan kecil itu, lalu lintas mulai bergerak lagi, dan aku hanya melewati orang itu tanpa memandangnya. Cerita kedua. Tentu kamu dapat menghitung setiap menit aku bekerja. Pertengahan 2020, aku pindah ke negeri seberang dan mulai pekerjaan baru. Sebelum aku menerima, aku menjelaskan kalau aku memerlukan jadwal yang disesuaikan karena masalah COVID dan pengasuhan anak. Aku diberitahu ini baik-baik saja. Kita semua sudah dewasa dan mengatur waktu kita sendiri. Selama aku bekerja dengan jumlah jam yang tepat dalam parameter tertentu, semuanya akan baik-baik saja. Menjadi jelas dengan sangat cepat bahwa bos baruku dan aku tidak akur. Dia sangat bangga dengan PhD ilmu komputernya dari tahun 90-an, dan tidak belajar apa-apa tentang komputer sejak itu. Sementara aku seharusnya menjadi dukungan teknis, dan dia tidak suka salah. Juga aku secara moral menentang mengadakan acara indoor 80 orang karena sekali lagi, COVID. Bagaimanapun, sekitar 3 bulan dalam masa jabatanku, dia memberitahu aku kalau dia lupa memberitahu aku membutuhkan penghitungan waktuku setiap minggu. Untuk memastikan semuanya menambahkan hingga cukup jam, dia mengatakan semua orang melakukannya, dan dia baru saja lupa untuk meminta aku memulai. Aku bertanya-tanya, tim yang sangat kecil sekitar 5 orang, tidak ada yang pernah mendengarkan hal seperti ini. Aku bertanya padanya tentang apa yang rekan kerja lain katakan. Dia bilang dia perlu memastikan aku tidak pergi bekerja lebih sedikit karena jadwalku yang dimodifikasi, dan hanya melakukannya. Jadi aku menuliskan setiap penyimpangan dari jadwal standar, setiap saat. Tiba 1 menit lebih awal, itu ada di spreadsheet. Makan siang lebih pendek 3 menit, itu ada di spreadsheet. Meninggalkan 7,5 menit lebih awal untuk menjemput anak-anakku, lebih baik percaya kalau setengah menit sedang berlangsung ditulis di spreadsheet. Terlambat 11 menit, tentu saja. Apakah aku membuat jadwal aku lebih aneh dari biasanya? Mungkin. Aku menggunakan Excel untuk memastikan semuanya benar-benar sempurna. Tapi dia tidak menyuruh aku untuk menghitungnya. Jadi aku menghapusnya sebelum aku mencetak spreadsheet untuk masuk dan menyerahkan. Dia menghabiskan hampir 1 jam untuk pertama kalinya mengerjakan matematika. Aku tahu ini karena dia mengeluh tanpa henti tentang hal itu kepada rekan kerjaku. Butuh waktu 2 minggu, 2 spreadsheet baginya untuk memberitahu kalau aku dapat mulai mengatur waktuku sendiri lagi. Cerita ketiga. Mengapa?
Tentu saja kamu dapat berbicara dengan teknisi pria. Ini terjadi sekitar 15 tahun yang lalu atau lebih. Aku adalah pemimpin tim, ini akan menjadi penting nanti. Di meja bantuan IT untuk perusahaan yang memberikan dukungan outsourcing kepada perusahaan dalam profesi tertentu. Profesi tersebut dikenal memiliki karyawan yang sangat menuntut dan membutuhkan segalanya saat ini. Salah satu orang yang aku awasi adalah, katakanlah menyusahkan. Kami akan memanggilnya George. George terlambat 15 hari atau lebih dalam sebulan. Berbicara dengan gumaman yang sebagian besar tidak dapat dipahami, dan telah diketahui oleh penelpon beberapa kali tertidur dan mendengkur saat sedang menelpon. Dia juga tidak begitu hebat dalam memecahkan masalah, dan lebih buruk dalam mendokumentasikan langkah-langkah pemecahan masalahnya. Pada titik ini, aku telah melakukan perang salib selama berbulan-bulan untuk membuatnya dipecat, karena dia menyeret tim dan membuat aku sakit kepala terus-menerus karena aku harus menindaklanjuti pengguna yang tidak puas. Suatu pagi, aku mendapat telepon dari pengguna baru, yang sangat gelisah dan sudah marah tentang masalah komputernya. Aku hampir tidak mengucapkan salam standar ketika ini terjadi. Dengar, aku yakin kamu benar-benar pandai dalam apapun yang kamu lakukan saat ini. Tapi bisakah aku berbicara dengan salah satu pria itu? Aku perlu ini dilakukan sekarang. Aku tidak pernah yakin mengapa penelpon berpikir bahwa wanita membuat aku tidak kompeten dengan komputer. Tapi hey, penelpon memang meminta seorang pria. Jadi aku dengan senang hati menurutinya. Aku memeriksa sekeliling ruangan, dan ini masih pagi sehingga tidak ada orang lain yang menelpon. Astaga, siapa yang harus kukirimkan sinar mentari ini juga? Jelas, aku memberitahu George kalau penelponku menginginkan seorang pria, dan bersikeras, jadi aku mentransfer panggilan kepadanya. George menghabiskan 30 menit dengan baik untuk panggilan ini. Aku mendengar dia mulai mendengkur di beberapa titik, dan dia tidak mendapatkan apa-apa dengan masalah ini. Orang yang bekerja dengannya menjadi cukup marah sehingga aku dapat mendengarnya melalui headset George. Akhirnya pengguna menuntut untuk berbicara dengan manajer George. Jadi, George mentransfernya kembali kepadaku, dan aku dengan manis meminta maaf atas keterlambatan dalam menyelesaikan masalahnya, dan mengatakan aku akan dengan senang hati membantunya mengatasi masalahnya jika dia setuju aku mengerjakannya. Untuk beberapa alasan misterius, sekarang penelpon baik-baik saja dengan itu. Aku tahu perbaikan yang tepat karena aku membantu orang-orang IT internal mengujinya. Aku sudah memperbaikinya dalam 2 menit. Aku belum pernah mendengarkan ucapan terima kasih yang begitu lembut. Penelpon itu akhirnya meminta aku banyak waktu setelah itu. Terima kasih, aku kira. Setidaknya penelpon itu selalu sopan kepadaku. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.